Fakultas Pertanian Undana Kupang merupakan salah satu yang mendapat kesempatan untuk melayankan kegiatan praktisi mengajar dari Kemenristek Dikti yang melibatkan para praktisi. Praktisi mengajar yang dilakukan Faperta Undana menghadirkan praktisi ahli kultur jaringan dari VNM Bioteknologi, yakni Bapak Insinyur Pranowo Singgi Sanjoyo sebagai pengajar dengan topik Basic Tissue Culture and its Home Application pada mata kuliah Bioteknologi Pertanian kelas Agroteknologi 3 semester 5 yang diasuh oleh Ibu Sri Widi Nugraheni SP MSc dan Bapak Dr. Insinyur Rodia Lekpolo MS. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari pada tanggal 27 hingga 30 September 2022 berkolaborasi dengan Laboratorium Hayati Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT sebagai fasilitator yang juga melibatkan beberapa staf teknis laboratorium. Kegiatan ini dimulai dengan online workshop pada hari pertama dan kedua untuk pemaparan teori, pengantar dasar kultur jaringan, dan aplikasi kultur jaringan untuk industri dan industri rumahan. Workshop ini tidak hanya diikuti oleh peserta kelas praktisi mengajar saja, tetapi juga oleh beberapa peserta dari kelas lainnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan praktikum mengenai alat bahan dan bagaimana budidaya tanaman dengan teknik kultur jaringan pada hari ketiga dan keempat, khusus untuk peserta kelas praktisi mengajar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gregorius Putra Jansen. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Rosalia Malo. Nama saya Gregorius Dionato. Nama saya Agustinus Ferdinand. Halo, perkenalkan nama saya Franciana Nisita Ampul. Ya, untuk kultur jaringan sendiri ini yang kami pelajari itu 2 hari pertama itu materi yang disampaikan oleh praktisi melalui Zoom. Kemudian 2 hari kemudian itu kami melakukan praktikum di Lab Hayati Dinas Pertanian Nusa Tenggara Timur. Untuk materi yang disampaikan pada hari pertama, kami mempelajari tentang bioteknologi konvensional dan juga materi tentang plant breeding innovation yang dilanjutkan dengan praktikum di laboratorium. Praktikum yang dilakukan itu kami perbanyakan vegetatif tanaman dengan prosedur-prosedur. Kami melakukan sterilisasi, pembuatan larutan stok, pembuatan media, dan juga penanaman kultur. Tidak sampai di situ saja, kami juga harus melakukan pemantauan terhadap kultur yang kami tanam untuk memastikan terjadinya kontaminasi atau tidak. Kultur jaringan ini sendiri juga itu hal yang sangat-sangat baru betul didengar. Tapi karena praktisinya juga itu ajarkannya itu lebih simpel dan mudah, akhirnya itu mudah dipahami. Dan juga Pak Pranowo sendiri itu mengajarkan ada beberapa trik yang mungkin bisa dipakai di lapangan ketika kita itu melakukan praktikum, tetapi ada berbagai kendala. Ditambah lagi, Pak Pranowo menceritakan kepada kami pengalaman-pengalamannya dalam hal kultur jaringan. Nah, hal ini membantu kami untuk lebih menyerap materi-materi mengenai kultur jaringan dan membantu kami dalam hal praktikum untuk bisa kami menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Materi yang Bapak Pranowo berikan sudah sangat cukup dan sesuai dan juga mendukung proses belajar saya di kelas. Karena melihat pengalaman dari Bapak Pranowo selama bertahun-tahun dengan kultur jaringan, itu juga menjadi satu kesan yang mendalam bagi saya. Itu menjadi satu dorongan bahwa saya melihat kultur jaringan ini sangat penting dan juga saya bisa memahami bagaimana melakukan teknik-teknik kultur jaringan. Bisa mengetahui lebih banyak hal mengenai kultur jaringan, karena untuk saya pribadi, saya baru mengetahui kultur jaringan ini melalui kegiatan ini. Mulai dari hal-hal basic mengenai apa itu kultur jaringan, terus bagaimana perkembangan kultur jaringan itu,
bagaimana cara mensterilkan alat-alat dalam laboratorium, terus bagaimana pengembangan kultur jaringan itu dalam dunia perindustrian, terus alat-alat laboratorium yang digunakan dalam kultur jaringan. Nah, yang paling berkesan bagi saya itu ketika kami masing-masing orang diberi kesempatan untuk melakukan kultur jaringan pada media agar yang sudah kami buat sendiri. Dari kegiatan ini juga membuka jalan bagi kami untuk bertemu dengan Gubernur NTT untuk membahas pengembangan kultur jaringan lebih lanjut di NTT, dan dari situ kami dapat kesempatan untuk mempersiapkan diri mengikuti pelatihan lebih lanjut bersama VNM Bioteknologi. Namun saat ini kami masih harus menyiapkan kebutuhan terkait pelatihan tersebut. Semoga bisa terlaksana. Kesulitan yang saya alami adalah harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, terlebih khusus lingkungan yang steril. Selain itu juga Pengembangan kultur jaringan di NTT sendiri pun belum mencapai cakupan luas, sehingga tempat yang kami melakukan praktik pun hanya menggunakan lab standar saja, bukan lab kultur jaringan, sehingga untuk teknik-teknik kultur jaringan itu hanya teknik pengawalan awal. Untuk tahap selanjutnya belum kami dapat lakukan. setelah mengikuti kegiatan ini adalah sangat baik, di mana saya dapat bertemu dengan orang-orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Selain itu juga saya mendapatkan materi-materi baru yang dapat saya kombinasikan dan juga saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya semoga kegiatan praktisi mengajar ini lebih diperkenalkan pada kampus-kampus, khususnya kampus-kampus di NTT. Karena kegiatan praktisi mengajar ini dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk mengenal dan menyerap materi-materi yang tidak didapat dalam kampus. Nah, dengan praktisi mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk meningkatkan SDM mereka. Semoga kegiatan praktisi mengajar ini kedepannya bisa lebih banyak diprogramkan, karena jujur ini bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di NTT. Juga bagi mahasiswa sendiri pun bisa mendapatkan banyak pengalaman baru, juga ada wawasan baru yang mungkin tidak didapatkan di bangku kuliah, dan ini bisa menjadi pengalaman yang sangat berguna bagi masa depan. Terima kasih praktisi mengajar. Terima kasih praktisi mengajar. Terima kasih praktisi mengajar. Terima kasih praktisi mengajar.